Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan tentang security sistem terdistribusi. Definisi keamanan. Keamanan atau security adalah serangkaian langkah untuk menjamin privasi, integritas, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain yang melibatkan perlindungan benda dan mengamankan proses dan saluran komunikasi. Pada sistem terdistribusi, security berfungsi untuk A. Melindungi data dari kebocoran atau leakage, yaitu pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak. B. Pengubahan atau tampering, yaitu pengubahan informasi yang tidak legal. Dan C. Perusakan atau vandalisme, yaitu gangguan operasi sistem tertentu, misalnya si pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Penyerangan pada sistem terdistribusi. Yang pertama adalah penyerangan pasif, hanya mengamati komunikasi atau data. Yang kedua adalah penyerangan aktif, yaitu secara aktif memodifikasi komunikasi atau data, pemalsuan atau pengubahan. Teknik keamanan. 1. Enkripsi, terdiri dari shared secret key dan public atau private key pair. 2. Autentikasi, digunakan untuk meyakinkan bahwa seseorang itu benar dia adanya. Tujuan autentikasi meyakinkan sebuah layanan hanya digunakan oleh orang-orang yang berhak. Contoh autentikasi dengan SIM atau KTP untuk membuktikan kebenaran si pembawa. 3. Tanda tangan digital, memiliki fungsi yang mirip dengan tanda tangan biasa, menjaga autentikasi atau keaslian, menjaga integritas informasi, memberikan layanan non-repudiation atau atas klaim yang tidak benar. Sertifikat digital. 1. Fungsi sertifikat untuk membuktikan kebenaran sesuatu. 2. Komponen sertifikat digital, terdiri dari kunci publik, informasi sertifikat, satu atau lebih tanda tangan digital. 1. Penggunaan sertifikat digital atau SD. SD dikeluarkan oleh otoritas sertifikat atau CA. SD dikirim terenkripsi untuk memastikan keaslian pemilik atau situs web tertentu. Penerima menggunakan kunci publik milik CA untuk mendeskripsi kunci publik pengirim yang disertakan di SD. Kunci publik pengirim dapat digunakan untuk mendeskripsi pesan yang sebenarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansyah Priyo Prayogo dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang security sistem terdistribusi. Saya akan menjelaskan mulai dari slide ke-6, yaitu tentang enkripsi. Enkripsi dapat disebut juga sebagai proses pengkodean pesan untuk menyembunyikan sebuah isi. Algoritma dari enkripsi modern dapat menggunakan kunci atau key. Kuncinya dapat berupa kunci kriptografi, yaitu parameter yang digunakan dalam algoritma enkripsi, di mana hasil dari enkripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai atau yang sama. Tipe-tipe dari algoritma enkripsi yang pertama yaitu shared secret key, atau pengirim dan penerima harus berbagi kunci dan tidak diberikan kepada orang lain. Yang kedua yaitu public atau private key pair, yakni pengirim menggunakan public key untuk mengenkrip pesan penerima menggunakan private key yang cocok untuk mendekrip pesan. Oke, yang selanjutnya yaitu kriptografi kunci simetris. Salah satu kunci yang digunakan dalam proses enkripsi dan dekripsi. Prinsip kerja dari kriptografi kunci simetris yaitu yang pertama, pengirim dan penerima sepakat menggunakan sistem kriptografi. Selanjutnya yaitu pengirim dan penerima sepakat menggunakan satu kunci tertentu. Dan yang terakhir yaitu dilakukan enkripsi sebelum pengiriman teks dan dekripsi setelah diterima. Keuntungan dari kriptografi kunci simetris yaitu mekanisme yang sederhana dan kecepatan proses yang lebih tinggi. Sedangkan kelemahannya yaitu keamanan kunci dan distribusi kunci. Oke, yang selanjutnya. Yang kedua yaitu kriptografi kunci asimetris, yaitu enkripsi dan dekripsi tidak menggunakan kunci yang sama atau berbeda. Kriptografi kunci publik untuk enkripsi dan distribusi kepada publik.
Sedangkan kunci privat untuk dekripsi dan bersifat rahasia. Keuntungannya yaitu keamanan kunci yang lebih terjaga. Yang selanjutnya yaitu kriptografi hybrid. Yang pertama yaitu PGP atau Pretty Good Privacy. Menggabungkan keuntungan dari sistem kriptografi simetris atau asimetris dan asimetris, yaitu gabungan antara keduanya. Yang kedua yaitu kunci sesi, kunci privat, dan kunci publik. Keuntungan dari PGP yaitu yang pertama distribusi kunci yang lebih aman atau terjaga. Selanjutnya keamanan yang cukup tinggi karena enkripsinya berlapis-lapis. Dan yang terakhir yaitu kecepatan enkripsi dan dekripsi yang lebih tinggi atau lebih cepat. Oke, yang selanjutnya yaitu cara kerja dari PGP atau Pretty Good Privacy. Yang pertama yaitu plain text dimampatkan atau dikompresi. Selanjutnya pengirim membuat kunci sesi yang bersifat one time only dengan algoritma konvensional. Selanjutnya plain text terkompresi dienkripsi dengan kunci sesi. Lalu kunci sesi dienkripsi dengan kunci publik. Kemudian chip AirTag plus kunci dikirimkan. Setelah itu kunci sesi didekripsi dengan kunci private. Lalu kunci sesi digunakan untuk mendekrip chip AirTag. Selanjutnya hasil dekripsi dikompresi untuk mendapatkan plain text kembali. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya ada ancaman dan serangan. Yang pertama, serangan pada sistem terdistribusi tergantung pada pengaksesan ke saluran komunikasi yang ada atau membuat saluran baru yang disamarkan secara ilegal. Yang kedua, jenis serangan. Jenis serangan ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, serangan pasif, hanya mengamati komunikasi atau data. Yang kedua, serangan aktif, yaitu memodifikasi komunikasi atau data seperti pemalsuan atau pengubahan email, TCP, atau IP spoofing. Selanjutnya metode penyerangan. Untuk yang pertama, eavesdropping, yaitu mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin. Yang kedua, mass reading, yaitu mengirim atau menerima pesan menggunakan ID milik user lain. Yang ketiga, message tampering, yaitu mencegat atau menangkap pesan dan mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Yang keempat, ada replying, yaitu menyimpan pesan yang ditangkap untuk pemakaian berikutnya. Yang kelima, ada denial of service, yaitu membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pengaksesan oleh user lain. Selanjutnya, mengamankan transaksi elektronis. Untuk yang pertama, keamanan sangat dibutuhkan pada banyak transaksi seperti e-commerce, e-banking, atau email. Yang kedua, transaksi elektronik dapat berjalan secara aman jika dilindungi dengan kebijakan dan mekanisme keamanan. Contoh, pembeli harus dilindungi terhadap kode nomor kredit selama pengiriman dan juga terhadap penjual yang tidak bersedia mengirimkan barang setelah menerima pembayaran. Vendor harus menerima pembayaran sebelum barang dikirim, sehingga dapat memvalidasi calon pembeli sebelum memberi mereka akses. Untuk selanjutnya, perancangan sistem yang aman. Untuk satu, bertujuan untuk mencegah seluruh serangan yang telah diketahui maupun yang akan datang. Caranya, satu, rancangan mengikuti standar yang ada. Dua, mendemokan validasi melawan ancaman yang ada. Dan selanjutnya, audit terhadap kegagalan yang terdeteksi. Yang kedua, ada keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. Yang ketiga, beberapa rancangan yang buruk antarmuka dibuka. Jaringan tidak aman, membatasi waktu dan bentuk setiap kunci rahasia, algoritma dan kode program tersedia bagi penyerang. Penyerang memiliki akses ke sumber, meminimalkan komputer yang menjadi inti implementasi sistem. Selanjutnya, kebijakan dan mekanisme. Pertama, kebijakan keamanan fisik digunakan, kebijakan atau layanan keamanan. Aturan yang mengatur pengaksesan ataupun berbagai sumber yang tersedia, menyangkut apa saja yang diterapkan. Contoh, kebijakan untuk suatu dokumen, hanya sekelompok pegawai yang diperbolehkan untuk mengakses. Yang kedua, mekanisme keamanan. Kebijakan dapat dijalankan dengan bantuan mekanisme keamanan, menyangkut bagaimana menerapkannya. Contoh, mengakses dokumen dikontrol dengan distribusi yang terbatas dan tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan dari presentasi security mengenai kebijakan dan mekanisme.
Yang pertama, pemisahan antara kebijakan dan mekanisme keamanan akan membantu pemisahan kebutuhan implementasinya. Kebijakan dapat menspesifikasi kebutuhan dan mekanisme adalah yang menerapkan spesifikasi kebijakan tersebut. Yang kedua, standar security service menurut definisi OSI. Yang pertama ada akses kontrol, yaitu perlindungan dari user ilegal. Yang kedua ada authentication, yaitu menyediakan jaminan identitas user. Yang ketiga ada confidentiality, yang berarti perlindungan dan dari pengungkapan identitas secara ilegal. Yang keempat ada integrity, yaitu perlindungan dari pengubahan data secara ilegal. Yang terakhir ada non-repudiation, yaitu perlindungan dari penolakan terhadap komunikasi yang pernah dilakukan. Selanjutnya, dasar mekanisme keamanan yang dibangun meliputi enkripsi yang digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. Yang kedua ada digital signature, digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan identitas, dan non-repudiation, atau bisa disebut juga dengan tanda tangan digital. Yang ketiga ada algoritma checksum atau hash, yang digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Selanjutnya ada manajemen kunci. Pertama, kelas kunci dibagi menjadi dua, yaitu short term session cache yang disebut juga dengan ephemeral cache, yang secara umum dibuat secara otomatis dan tidak tampak, digunakan hanya sekali pakai kemudian dibuang. Yang kedua, long term cache yang dihasilkan secara eksplisit oleh user dan digunakan berulang kali. Tujuan diciptakannya long term cache yang pertama ada authentication untuk mengontrol akses, integritas, dan non-repudiation. Yang kedua confidentiality, itu membuat session key melindungi data yang tersimpan. Selanjutnya enkripsi shared key. Berikut saya akan menjelaskan enkripsi shared key beserta gambar yang dicantumkan. Yang pertama, pada data pertama ini yang saya point ini diperlihatkan sebagai plain text yang kemudian dienkripsi menjadi insecure channel. Insecure channel dapat juga diartikan sebagai ciphertext atau teks yang tidak dapat dibaca. Sedangkan plain text merupakan teks yang bisa dibaca. Kemudian melalui insecure channel tersebut, peretas tidak dapat membaca apa yang ada dalam ciphertext ini, karena isinya sudah berbeda dengan plain text. Kemudian dari ciphertext tersebut diuraikan kembali atau dekripsi menjadi teks yang dapat dibaca lagi. Ini penjelasannya, shared key authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan pengguna WEP. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. WEP bisa digunakan untuk memverifikasi identitas klien selama proses shared key dari autentikasi, tetapi juga bisa digunakan untuk mendekripsi atau menguraikan data yang dikirimkan oleh klien melalui access point. Yang selanjutnya, contoh implementasi, yaitu pada penerapan jaringan ATM. Pada jaringan ATM tidak berhubungan langsung dengan database nasabah, tetapi terhubung ke monitor teleprocessing. Monitor teleprocessing merupakan middleware yang mengatur komunikasi dengan klien jarak jauh dan men-sharekan transaksi klien untuk diproses oleh database. Jadi, pada ATM yang terdapat di wilayah, itu tidak langsung terhubung dengan database dari nasabah tersebut. Akan tetapi melewati suatu teleprocessing yang berfungsi untuk mengubah plain text atau data yang dapat dibaca tadi menjadi data yang tidak dapat dibaca atau ciphertext yang mencegah kemungkinan adanya peretasan. Kemudian dari teleprocessing tersebut, ciphertext diuraikan lagi menjadi plain text yang kemudian masuk ke database dari customer. Permasalahan yang mungkin timbul dalam contoh sistem distribusi di atas yaitu manajemen sistemnya lebih kompleks, biaya lebih besar, keamanan pada tiap anjungan tidak seaman apabila nasabah melakukan transaksi melalui teller. Demikian presentasi yang dapat kelompok kami lakukan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.